Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Alpoyan dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, yang pertama-tama, yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya membuat tugas akhir dari dasar-dasar dari mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan ini. Dan dan tak lupa salawat berikan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di kemudian hari. Yang saya hormati Ibu dosen Dr. Fetrieni MPD dan Ibu Anes Fitria MPD dan teman-teman sekalian yang sudah berkesempatan untuk menonton video tugas akhir saya ini. Tanpa memperpanjang mukadimah, baiklah kita akan lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang agenda. Yang pertama itu fenomena fakta permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan pendidikan di Indonesia ini. Yang ketiga, upaya penanggulangan permasalahan pendidikan ini. Baiklah, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Baiklah, ini dia materi yang pertama. Fenomena fakta permasalahan pemerataan pendidikan di Indonesia dan faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan. Yang pertama yaitu permasalahan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Dari jurnal di Akuntabilitas Manajemen Pendidikan volume 7 nomor 1 April 2019, 25-34, Thomas Joni, Perewanto Aristo, Estekip Persada Katulistiwa Sintang, ada beberapa isu yang dapat diangkat. Yang pertama dari kondisi geografis Kabupaten Sintang yang jauh dan transportasi yang belum memadai, serta keterbatasan ekonomi. Pendidikan peserta didik yang sudah merasa cukup berumur dan kuat untuk bekerja akan lebih memilih untuk berhenti sekolah serta mencari penghasilan sendiri. Yang kedua, menurut Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang pada tahun 2015, Sintang memiliki guru sebanyak 5.393 orang dengan rasio perbandingan terhadap murid, yaitu SD 1:16 dan SMP 1:15. Pendistribusian yang tidak efektif disebabkan oleh pendataan yang belum sesuai dengan data ataupun kondisi daerah. Selain itu, guru-guru di daerah merasa bahwa sekolah-sekolah yang di pedalaman atau daerah tidak mendapat kesempatan dan kelayakan yang sama di perkotaan. Yang kedua yaitu faktor yang menjadi berkembangnya masalah tersebut, yaitu keterbelakangan sarana dan kurangnya tenaga pendidik. Jika kita lihat dari segi geografis Indonesia sangat luas sehingga pemerintahan masih kurang bisa menjangkau daerah terpencil. Sehingga keadaan ekonomi di daerah tersebut sangatlah minim dan terjadi kurangnya pemerataan pendidikan. Akibat dari kemiskinan ini, para anak-anak yang ingin sekolah lebih memutuskan untuk membantu perekonomian keluarganya dengan bekerja. Ada juga sebab dari kurangnya meratanya tenaga pendidik, di mana banyak tenaga pendidik yang memilih di kota karena akses yang sangat mudah daripada harus ke tempat terpencil yang sangat jauh, yang susah dijangkau. Ya, ini upaya penanggulangan permasalahan pemerataan pendidikan di Indonesia. Yang pengelolaan pendidikan dengan meratanya penyebaran tenaga pendidik. Dengan adanya peningkatan seleksi tenaga pendidik, sehingga pendidik yang dikirim ke daerah terpencil lebih bermutu lagi. Jika sudah dilakukan itu, maka dengan memberikan kesejahteraan terhadap mereka, pendidik akan lebih nyaman dalam hal memberi pelajaran. Yang kedua, perbaikan fasilitas. Mungkin pemerintah perlu memperbaiki akses sehingga pembangunan sekolah bisa berjalan dengan baik. Jika aksesnya jelek, maka pembangunan di daerah tersebut tidak akan baik dan akan terus tertinggal. Yang kedua, fenomena fakta permasalahan kuantitas pendidikan di Indonesia dan faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan. Fakta permasalahan kuantitas ini yaitu permasalahan kuantitas yang di mana ada 5.135 siswa tingkat SMP tak tertampung di sekolah di Surabaya. Artikel ini telah diterbitkan di halaman sindonews.com pada Rabu 10 Maret 2021, 18:17 WIB, setelah Aan Haryono dengan judul "Waduh, 5.135 siswa tingkat SMP tak tertampung di sekolah". Ribuan siswa tingkat SMP di kota Surabaya tak tertampung masuk ke sekolah. Jumlah rombongan siswa atau rombel yang terbatas menjadikan kesempatan mereka terbatas untuk bersekolah. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menuturkan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud, jumlah perombongan belajar atau rombel terdiri dari 32 siswa. Namun ada sekitar 5.135 siswa yang tidak tertampung untuk masuk SMP negeri maupun swasta.
Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan ini, yang yaitu laju pertumbuhan penduduk dan minimnya sarana yang ada. Dalam kasus ini terjadi sebuah fenomena yang dimana terdapat hingga 5.000 siswa ataupun siswa yang tak tertampung oleh sekolah. Di Surabaya ini diakibatkan laju angka pertumbuhan penduduk yang dimana tidak diimbangi oleh pemerintah dalam membuat fasilitas sekolah untuk memadai atau menampung seluruh siswa ataupun siswa yang ada. Upaya penanggulangan permasalahan kuantitas pendidikan di Indonesia. Pengelolaan pendidikan dengan menambah jumlah siswa ataupun siswi dalam satu lokal. Dalam kasus ini, kita bisa berinovasi dengan menambah jumlah siswa atau siswi dalam satu lokal, yang dimana biasanya berjumlah 32 orang dibuat menjadi 36 atau lebih agar tidak ada anak yang tidak mendapat pendidikan. Pengelolaan pendidikan atau memberi anggaran terhadap sekolah agar menambah rombel yang ada. Dengan cara ini, akan lebih baik dan tidak menumpuk siswa dalam satu lokal sehingga pembelajaran lebih kondusif dan efektif. Permasalahan yang ketiga yaitu fenomena fakta permasalahan kualitas pendidikan di Indonesia. Permasalahan kualitas pendidikan di Sumatera Utara perlu perhatian serius. Yang artikel ini yang telah tayang di tribunnews.com dengan judul Pendidikan di Sumatera Utara perlu perhatian serius pada tahun 2018 bulan 3 dan pada tanggal 1. Pendidikan di Sumut perlu perhatian serius. Ketua Komisi 10 DPR RI Joko Ujianto menilai kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara belum menggembirakan. Berdasarkan pada data neraca pendidikan daerah yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM pada tingkat 69,51 atau sedikit di bawah rata-rata nasional sebesar 69,55. Uji kompetensi guru baik guru SD, SMP maupun SMA dan guru SMK hasilnya di bawah rata-rata nasional. Jelas Joko di ruang pertemuan kantor Gubernur Sumatera Utara Medan pada Rabu 28 bulan 2 2018. Selain itu, politisi fraksi Partai Demokrat ini mengungkapkan indeks integrasi ujian nasional di Sumatera Utara masih di bawah rata-rata nasional. Bahkan hasil akreditas sekolah yang mendapat kategori A untuk tingkat SD, SMP, SMA, SMK jumlahnya di bawah 30%. Selain itu, masih kata Joko, persoalan sarana dan prasarana juga menyedihkan. Dari 1.833.000 ruang kelas, hanya 470.000 ruang kelas yang dalam kondisi baik, hanya 26%, dan hanya 50% sekolah yang memiliki alat peraga pendidikan. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan kualitas pendidikan di Indonesia dan upaya penanggulangan permasalahan ini. Faktor yang mempengaruhi yaitu keterbelakangan sarana. Dalam kasus ini terjadinya kualitas pendidikan menurun yaitu karena sarana yang kurang memadai seperti kurangnya lokal ataupun alat belajar seperti papan tulis ataupun lainnya. Ini bisa terjadi juga karena kurang bagusnya kualitas tenaga pendidik karena berkurangnya pengalaman dan fasilitas yang ada sehingga para tenaga pendidik pun pasti mengalami penurunan kualitas sehingga berdampak pada anak didik yang tidak berkualitas. Ini bisa terjadi juga karena kurangnya bahan ajaran yang diberikan tenaga pendidik dan masih memakai metode yang sudah ketinggalan. Upaya penanggulangan dari permasalahan ini yaitu upaya pembaharuan kurikulum. Mungkin kita bisa meniru kurikulum yang dipakai oleh negara yang pendidikan sudah maju sehingga kita bisa lebih bagus dalam pendidikan sehingga mengalami kemajuan yang bagus. Yang kedua yaitu melakukan pengembangan di luar sekolah terhadap guru maupun murid. Dalam hal ini kita bisa membuat sebuah seminar tentang bagaimana memajukan kualitas pendidikan di Indonesia ini, yang dimana difasilitasi oleh pemerintah sehingga ada edukasi terhadap guru maupun murid. Masalah yang selanjutnya itu fenomena fakta permasalahan efisiensi pendidikan di Indonesia dan faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan. Fakta yang permasalahan efisiensi ini adalah ironis banyak anak Sumut putus sekolah. Di Provinsi Sumatera Utara sepanjang 2017 angka putus sekolah mencapai angka 13.703 anak dengan rincian tingkat SMA ataupun madrasah aliyah 3.501 siswa, untuk tingkat SMP dan MTS 5.003 siswa, dan untuk tingkat SD ataupun angka putus sekolah mencapai 5.199 siswa. Edi Rahmayadi menyatakan masih ada anak-anak di Sumut yang putus sekolah, padahal untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka pendidikan yang diberikan juga harus maksimal. Di era globalisasi saat ini,
Kondisi mutu pendidikan cukup memprihatinkan. Masih banyak anak-anak yang putus sekolah dikarenakan masalah perekonomian. Ini ironis di tengah limpah potensi sumber daya alam di Sumatera Utara ini, kata Edi. Yang selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan ini. Adanya keterbelakangan sarana dan perekonomian yang ada di Sumatera Utara. Jelas dalam kasus ini penyebab utamanya adalah kurangnya sarana dan prasarana di sekolah, misalnya kurangnya lokal yang ada. Namun dalam hal ekonomi juga sangat berpengaruh, di mana jika perekonomian dari peserta didik tidak bagus, maka kemungkinan besarnya akan berhenti. Padahal di zaman sekarang ini Sumatera Utara memiliki SDA yang sangat bagus, namun karena kurang sarana dari pemerintah sehingga tidak dapat memperbaiki ekonomi dari peserta didik ini. Adapun upaya penanggulangan permasalahan efisiensi pendidikan di Indonesia. Adanya upaya pengembangan pendidikan di luar sekolah ataupun kejar paket A, B, C, kursus ataupun juga sebuah seminar tentang perlunya pendidikan. Untuk mengatasi kasus putus sekolah ini, sebaiknya pemerintah mengadakan sebuah kejar paket untuk membantu rakyat yang tidak memiliki sebuah jasa untuk memilikinya agar dapat mencari pekerjaan yang layak. Dan jangan lupa untuk memberikan sebuah arahan terhadap masyarakat bahwa pendidikan sangatlah penting untuk anak-anak ke depannya. Permasalahan selanjutnya yaitu fenomena fakta permasalahan efektivitas pendidikan di Indonesia. Permasalahan efektivitas pada sistem pembelajaran daring dan pada bidang studi pendidikan agama Islam di SMP Muhammadiyah 47 Sunggal, Sumatera Utara. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang diketahui bahwa SMP Muhammadiyah 47 menjalankan sistem pembelajaran daring pada awal bulan Maret 2020. Pada semester awal, sistem pembelajaran dilakukan ada dua metode, yaitu pembelajaran daring dan home visit. Sedangkan pada semester berikutnya karena dirasa pembelajaran daring kurang efektif, maka dilakukanlah sistem pembelajaran di sekolah dengan metode tatap muka terbatas. Minat siswa dalam pembelajaran daring dari data yang diperoleh diketahui bahwa 83% siswa menyatakan bahwa pembelajaran daring tidak menyenangkan, bahkan sebagian besar merasa bahwa pembelajaran daring sangat tidak menyenangkan. Hasil data menunjukkan bahwa 84% siswa yang tidak mampu untuk memahami materi pembelajaran pendidikan agama Islam disampaikan oleh guru melalui pembelajaran daring. Kondisi tentu memprihatinkan karena jika siswa tidak memiliki pemahaman, berarti tujuan pembelajaran menjadi tidak tercapai. Adapun faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan efektivitas pendidikan di Indonesia dan upaya penanggulangan permasalahan tersebut. Faktor yang mempengaruhinya yaitu keterbelakangan sarana. Ini terjadi karena dalam sistem pembelajarannya yang mengandalkan HP ataupun laptop sangat tidak efektif, sehingga peserta didik yang tidak memiliki barang tersebut akan ketinggalan pelajaran dan menjadi masalah baru lagi dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Adapun upaya pengelolaan pendidikan yang Adapun upaya penanggulangannya itu dengan upaya pengelolaan pendidikan yang inovatif. Dalam kasus ini sebaiknya sekolah atau pemerintah membuat sebuah kebijakan yang inovatif seperti membuat sistem tatap muka 50% dan 50% daring agar tetap ada materi yang masuk kepada peserta didik, agar semua peserta didiknya tidak tertinggal dan lebih menguasai pelajaran. Baiklah, fenomena yang selanjutnya yaitu fenomena fakta permasalahan relevansi pendidikan di Indonesia. Permasalahan relevansi pendidikan Indonesia ini setelah lulus perguruan tinggi dengan dunia kerja. Dari data yang di atas dapat diketahui bahwa beberapa alumni telah mendapatkan pekerjaan, ada yang belum bekerja, dan ada pula yang melanjutkan studi S2. Tapi data di atas menunjukkan bahwa 53 orang alumni sudah mendapatkan pekerjaan dan juga menunjukkan bahwa 11 orang alumni yang tidak mendapatkan pekerjaan, ada pula yang melanjutkan studinya sekitar 6 orang, yang menunjukkan profil kerja alumni Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada angkatan 2018 dan 2019. Adapun faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan relevansi dan upaya penanggulangannya. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi adanya laju pertumbuhan penduduk dan kurangnya sarana untuk mengasah skill. Jika kita lihat dari data yang ada, 53 orang masih ada yang tidak memiliki pekerjaan, di mana itu akibat dari laju pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan banyaknya persaingan terhadap mencari pekerjaan dan dalam pendidikan juga terjadi ketidakefisienan saat berproses mengajar
karena terlalu banyak peserta didik dan dalam satu ruangan tersebut pasti ada yang tidak mengerti dengan materi yang disampaikan oleh pendidik. Dan kurangnya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah terhadap peserta didik untuk mengasah skill untuk mencari pekerjaan untuk dirinya. Adapun upaya penanggulangannya yaitu adanya upaya pembaharuan kurikulum. Dalam kasus ini, untuk mengatasi perlu dibuat sebuah pembaruan kurikulum di mana sekolah yang tidak memiliki pembelajaran tentang mengasah skill, maka dibuat pelajaran di dalamnya walaupun hanya dasar-dasarnya saja sehingga saat mereka ingin mencari kerja sudah memiliki dasar-dasar yang bagus dan tidak terlalu kaku dalam pelajaran. Baiklah, sekarang ini kita lanjut ke fenomena berikutnya, yaitu fenomena fakta permasalahan pendidikan dan tenaga kependidikan di Indonesia. Masalah pendidik dan tenaga pendidikan diduga makan uang bos dan sering teror guru honorer tenaga pendidik SMA 6 Medan, SMA 6 Negeri Medan, minta Kadisdik copot Kepsek arogan. Dari 59 tenaga pendidik di SMA Negeri 6 Medan, 35 orang sudah membuat tanda tangan dan petisi meminta Dinas Pendidikan Sumatera Utara memeriksa dan mencopot Siti Rahma Lubis. Dalam petisinya, para guru menyebut bahwa Siti Rahma Lubis kerap melakukan intimidasi, memangkas tugas guru, hingga menyediakan lagi jatah air minum kemasan untuk para guru. Kami sudah sempat menemui Capdis, mereka berjanji akan menyampaikan keluhan para guru pada Kadisdik Sumut. Kata NI, satu di antara guru yang melakukan protes, Kamis 24 November 2022. NI mengatakan bahwa ketimpangan yang sudah dilakukan Kepala SMA Negeri 6 Medan ini terutama soal pengelolaan dana BOS dan SPP. Selama ini pengelolaan dana BOS dan SPP dikelola oleh Siti Rahma Lubis tanpa diketahui peruntukannya secara jelas. Ungkapnya, bendahara BOS dan bendahara SPP bahkan dipangkas tugas pokoknya dan fungsinya, bahkan semua urusan keuangan diambil alih oleh Siti Rahma Lubis. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan masalah ini dan upaya penanggulangannya. Faktor yang mempengaruhi ini adalah sarana untuk kesejahteraan tenaga pendidik yang tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan ke para peserta didik. Dalam kasus ini banyak tenaga pendidik yang dirugikan karena dari mana mereka bisa hidup kalau bukan dari gaji yang dibayar oleh dana BOS ataupun SPP para peserta didik. Namun jika itu dipotong, maka mereka tidak akan sejahtera sehingga dalam mengajar mereka juga tidak akan memberikan yang terbaik lagi sehingga berimbas kepada pendidikan peserta didik. Dari lajunya pertumbuhan penduduk. Karena dengan banyaknya penduduk, maka semakin banyak tenaga pendidik yang tercipta namun dalam tahap penyeleksian pemerintahan kurang bagus, di mana mereka tidak memiliki mutu bagus bisa jadi pendidik karena adanya orang dalam ataupun kenalan sehingga berdampak terhadap pendidikan peserta didik. Adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan adanya upaya pengembangan pendidikan di luar sekolah, diklat untuk para tenaga pendidik. Dalam kasus ini, pemerintahan seharusnya membuat diklat untuk para tenaga pendidik di mana tujuan untuk menambah mutu dan dapat memberi pelajaran yang baik terhadap peserta didiknya. Dan ini juga bisa berdampak sangat baik untuk kemajuan pendidik. Upaya pembaharuan cara menyelesaikan tenaga pendidik agar lebih bermutu. Karena banyak tenaga pendidik yang masuk hanya mengandalkan uang dan jabatan saudaranya. Jadi untuk mengatasi ini, pemerintah sebaiknya lebih memperketat seleksinya agar tidak terjadi karena sangat merugikan banyak orang. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada tugas akhir dasar-dasar ilmu pendidikan ini. Mungkin jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah menonton dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang sudah memberikan sebuah pelajaran kepada kami selama 16 pertemuan. Dan semoga ini menjadi sebuah tugas yang dapat diambil pelajarannya sehingga mutu pendidikan di Indonesia ini lebih baik lagi dan tidak ada ketertinggalan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.